Suara Hati. Renungan hari ini, topik, kelihatan indah, tetapi tidak semua baik. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudaraku, setiap saat kita selalu pernah melihat yang indah menurut persepsi masing-masing. Tetapi, semua itu belum tentu tampak indah dan baik. Kita mengakui bahwa dunia banyak menawarkan hal yang memukau penglihatan kita. Walau kelihatan memukau, tetapi tidak semua menuntun hati kita kepada Tuhan. Seperti bunga oleander yang begitu memesona, namun mengandung racun yang mematikan. Demikian pula banyak hal dalam hidup ini, yang tampak menarik, tetapi menyimpan bahaya rohani yang tersembunyi. Keindahan luar tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Bunga oleander, Nerium oleander, adalah semak hias hijau abadi yang populer karena bunganya yang indah, merah, merah muda, putih, kuning, dan wangi, serta daya tahannya terhadap panas, kekeringan, dan tanah yang buruk. Meskipun memukau, seluruh bagian tanaman ini sangat beracun dan dapat mematikan manusia serta hewan. Kita perlu tahu bahwa iblis jarang datang dengan wajah yang menakutkan. Ia gemar menyamar sebagai malaikat terang, membawa godaan dalam bentuk yang menyenangkan, memikat, dan tampak benar. Sehingga dalam suku Batak, mereka punya pepatah yang mengatakan, lamot-lamot hatani begu, risi-risi hatani jolma, yang artinya, perkataan iblis biasanya lembut-lembut kepada orang lain, sedang perkataan manusia biasanya tegas tetapi mengingatkan. Jadi bukanlah hal yang ganjil, bila para pelayan iblis selalu menyamar sebagai pelayan kebenaran. Cerita awal dalam Taman Eden, kejatuhan manusia dalam dosa, tidak bermula atas kekerasan, melainkan kata-kata manis iblis dengan menggunakan logika yang menggoda. Demikian dalam kehidupan Salomo, dia jatuh dalam dosa bukan terjadi karena perang atau pedang, melainkan kecantikan istri-istrinya yang secara perlahan menarik hatinya menjauh kepada Tuhan Allah. Demikian juga dengan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat karir yang menanjak, tentu akan tampak menjanjikan sebuah keberhasilan, tetapi dapat menggerus waktu bersama Tuhan. Kesuksesan dapat merusak hubungan yang indah, karena kesuksesan itu menuntut waktu kita, dan bahkan menjauhkan kita dari prinsip-prinsip iman kekristenan. Bahkan secara perlahan dapat dengan diam-diam menumbuhkan kesombongan. Sehingga lama-kelamaan mengikis kerendahan hati kita kepada sesama dan keadaan Tuhan. Segala hal yang tampak indah, dapat menjadikan bahaya, ketika mulai membutakan hati dan menggeser kebenaran dalam diri kita. Karena itu Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 22, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sesuatu bisa tampak baik atau indah, tetapi jika tidak selaras dengan firman Tuhan, maka keindahan itu dapat menjadi ancaman bagaikan racun yang perlahan mematikan kerohanian kita. Untuk bisa menguji segala sesuatu, maka kita harus berakar dalam firman yang dapat memberi terang penglihatan kita. Firman Tuhan adalah terang yang menyingkapkan apa yang tersembunyi dan menolong kita untuk membedakan yang salah dan benar dari segala hal yang indah. Sebab keindahan yang sejati selalu membawakan kita semakin dekat kepada Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan mata hati kita yang dibentuk oleh firman Tuhan.
Amin. Topik doa kita hari ini, kepada para pelayan gereja KIT agar melakukan tugas pelayanan dengan baik dan benar. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.